Immanuel. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Mari kita tunduk kepala minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami membaca dan menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan akan kami dengar pada hari ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengakui kesalahan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesalahan sendiri. Sepandai-pandainya apapun seseorang, ia pasti melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, kita perlu bertanya, tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana kita dapat mengatasi atau mengakui kesalahan atau kegagalan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Lukas menceritakan tentang seorang anak yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ia meminta harta dari ayahnya dan menghambur-hamburkannya dengan hidup berfoya-foya dan akhirnya menjadi melarat. Tetapi kisah ini tidak berhenti di sini. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Bagaimana sikap anak yang bungsu ini dalam menghadapi kesalahannya? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Lukas 15 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa dia menyadari dan mau mengakui keadaannya. Kesadaran merupakan langkah positif pertama menuju kesembuhan, menuju perubahan hidup. Banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan tidak pernah menyadari akan kesalahannya, bahkan tidak pernah mengakui kesalahannya. Nah, kita perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita hikmat untuk dapat peka dan mengakui segala salah dan dosa kita, sehingga kita cepat menyadari akan kesalahan kita, supaya kita cepat berubah, sehingga Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kedua, dalam ayat 18, anak ini mengingat bahwa kasih bapaknya lebih besar daripada segala kesalahannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita perlu memegang prinsip hidup ini, yaitu kasih Tuhan Yesus selalu lebih besar daripada segala kesalahan kita. Itu yang dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, ini bukanlah alasan untuk melakukan dosa, melainkan adalah suatu pengharapan bahwa Tuhan pasti akan mengampuni dan Tuhan pasti akan mengubah kita yang mengaku dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, berapapun besar kesalahannya, berapapun besar dosanya. Tuhan Yesus tidak pernah memutuskan hubungannya dengan kita yang mau mengaku dosa kita. Kitalah yang sering menolak dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan selalu mau mengampuni kita karena Dia sangat mengasihi kita sebagai orang yang berdosa, asalkan kita mau mengaku dosa kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam ayat 22, dalam ayat 20
Dari Lukas 15, anak ini bangkit dan pergi kepada bapaknya. Anak ini sadar, lalu dia mau datang mengaku segala salah dosanya kepada bapaknya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bila kita tidak bangkit dari kesalahan kita, kita tidak mengakui kesalahan kita, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Selama kita mau bangkit dan mengaku kesalahan kita, maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Sebab apa? Sebab kegagalan terjadi bila kita berhenti mencoba dan terus meminta pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seorang pelari bisa membuat kesalahan. Dan apa yang membuat dia gagal, supaya hal tersebut tidak terulang lagi, maka dia akan berlatih, dan dia akan mengakui kesalahannya, kekalahannya, lalu dia berlatih terus. Sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita banyak sekali dosa, maka kita datang kepada Tuhan mengaku dengan jujur, dengan terbuka, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, dia pulang ke surga, dia hanya mau menerima kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita berubah, mari kita mengakui segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami. Kalau kami membuat kesalahan dan berbuat dosa, biarlah Tuhan ajar kami supaya kami mau mengakui dosa kami, dosa yang kecil maupun besar. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti mengampuninya. Dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.